PD Duren Sawit, Santa Ana. Kita diajak sepanjang bulan September ini untuk menghayati Yesus Sahabat. Dalam pertemuan yang sebelum ini, bagaimana kita menghayati peranan Yesus dalam kehidupan Petrus yang hampir putus asa, tidak punya siapa-siapa lagi, tidak punya apa-apa lagi, harus berjalan di atas air. Dan Yesus pun masih menolong kepada Petrus. Dan Yesus juga menjadi sahabat bagi Marta dan Maria, yang mana saudaranya Lazarus yang sudah 4 hari ada di dalam ruang kubur. Dan Yesus pun berkenan untuk hadir memberikan kuasa kebangkitannya kepada Lazarus. Nah, hari ini kita akan menutup rangkaian bulan Kitab Suci ini dengan permenungan Yesus yang mengajak kita untuk peka dan peduli kepada sesama yang sedang menderita. Lalu kemudian bagaimana kepekaan kita untuk seperti orang Samaria. Kalau kita imannya tidak suam-suam kuku, seperti yang nanti digambarkan di dalam surat Yohanes, ya, dalam kitab Wahyu. Ibu Bapak, pertama saya mau menempatkan 2 tema besar ini, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita dan bagi mereka yang ingin bertobat, dalam bingkai kisah orang Samaria yang baik hati. Nanti Ibu Bapak bisa melihat kisahnya itu dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nah, kalau kita perhatikan di dalam perikop tentang orang Samaria yang baik hati, yang Ibu Bapak pasti sudah familiar, ya, sudah pernah mengenal kisah ini. Kisah ini ada 2 bagian. Di ayat 25 sampai dengan 28, temanya tentang hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Dijelaskan. Lalu kemudian bagian yang kedua adalah tentang sesama manusia. Lalu Yesus menghadirkan sebuah perumpamaan untuk mempertajam siapa sesama manusia itu. Yaitu ada orang Samaria, ada imam, dan ada orang Lewi. Nah, bagaimana sikap dari 3 orang ini terhadap orang yang sedang terpapar dan sedang menderita. Baiklah, saya akan bacakan, ya, di perikop awal Lukas bab 10 ayat 25. Bunyinya seperti ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi, para ahli Taurat ini yang sudah rajin membaca kitab suci, membaca Taurat, bahkan menghafal Taurat, dia bertanya kepada Yesus tentang hidup yang kekal. Dalam perjanjian lama, hidup yang kekal itu artinya hidup yang tenang dan damai. Bangsa Israel mulai punya rumusan tentang hidup yang kekal saat mereka sudah mulai punya tanah. Setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, diombang-ambingkan oleh berbagai macam situasi yang tidak menentu, lalu pada saat mereka sudah sampai di tanah terjanji, dalam bimbingan dari Roh Allah sendiri, akhirnya bangsa Israel itu mulai punya ketenangan dan kedamaian. Seperti Ibu dan Bapak juga, ya, saya juga mengalami dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, ya, saya belum punya tempat tinggal di Jakarta. Saya ditempatkan di mes, ya, dipinjemin rumah, ya. Lalu kemudian juga rumah yang dipinjemi juga mau dipakai lagi sama yang punya. Terus saya seperti kucing yang pindah-pindah terus. Setelah 10 tahun saya berkarya di Jakarta, kemudian saya mulai punya tempat tinggal sendiri. Dan saya mulai punya ketenangan dan kedamaian.
Nah, tentunya apakah sudah selesai dengan punya tempat tinggal sendiri? Tentunya tidak, karena di tahun-tahun terakhir ini tempat di mana saya tinggal itu kebanjiran. Nah, itulah sebenarnya satu dinamika hidup. Lalu kapan saya bisa sungguh-sungguh menikmati ketenangan dan kedamaian? Ya, bangsa Israel juga mengatakan nanti kalau sudah di surga. Tapi intinya, Yesus mengatakan kepada para ahli Taurat, ya, untuk bisa menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam hidup, ya bukan hanya nanti. Yesus menantang, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Karena memang orang-orang Yahudi, kalau sudah menghafal Taurat, kalau sudah berdoa, kalau sudah membaca kitab suci, dalam sehari mereka berdoa 7 kali, mereka seolah-olah sudah menjalankan kewajiban agamanya dan memperoleh yang namanya ketenangan dan kedamaian hidup. Yang penting hubungan vertikalnya itu sungguh-sungguh sudah terjadi setiap hari. Jadi memang di dalam pandangan orang-orang Yahudi bahwa kunci untuk bisa mewarisi hidup tenang, hidup damai, kalau dia bisa membaca, bisa menghafal, bisa menjalankan perintah Taurat. Ini orang akan tenang. Yesus bilang, oke, kalau memang itu. Lalu pada saat Yesus juga bilang, apa yang kau baca di sana? Lalu karena ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang sudah menghafal kitab suci, dia langsung tahu teksnya yang menjadi kunci supaya orang itu tenang, supaya orang itu punya kedamaian, harus mencintai Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan ditambah lagi mencintai sesama. Nah, kalau dua hal ini sudah dijalankan, orang akan tenang dan damai dalam hidupnya. Yesus bilang, oke, itu yang menjadi Shema Israel, yang menjadi rema, yang menjadi moto, yang menjadi kredo dari bangsa Israel, bahwa mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, batin kita, perasaan kita. Batin itu berarti hati, ya, perasaan itu berarti jiwa, ya. Seperti Maria juga, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Dan dengan kekuatan, tidak boleh sambil tidur, dengan tangan terangkat, dengan posisi tubuh berdiri, berlutut, dan seterusnya. Itulah orang-orang yang masih kuat. Dan pakai akal budi, ada waktu-waktu untuk berdoa. Sebelum matahari terbenam, sesudah matahari terbit, pada saat matahari persis berada di atas langit. Nah, itu semua adalah dengan putaran akal budi. Jadi Tuhan dicintai dengan seluruh keberadaan kita. Itu Shema Israel itu seperti itu. Yesus setuju dengan apa yang dikatakan ini. Artinya Ibu Bapak, bahwa jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, Yesus bilang engkau akan hidup. Jadi apa yang mereka cari adalah ketenangan, kedamaian nanti di akhir zaman, tapi Yesus mengatakan sekarang juga bisa, kita bisa tenang, bisa damai, bukan nanti. Sekarang bisa, berdasarkan Imamat 18 ayat 5. Orang yang melakukannya untuk mencintai Tuhan dan sesama sekarang ini bisa akan memperoleh ketenangan dan kedamaian hidup. Ini adalah Yesus. Jadi memang sekarang Yesus lebih mencari siapa yang dimaksud dengan sesama ini. Maka kemudian Yesus bertanya. Mereka menemukan mengasihi Tuhan Allahmu, oke. Tapi siapa sesama yang harus dikasihi? Dalam bahasa Ibrani atau bahasa asli kitab sucinya adalah nekfor. Dia adalah saudara bagiku dan aku adalah saudaranya. Nah, ini artinya sangat umum. Dia adalah saudara bagiku. Dalam situasi hari ini, siapa sebenarnya yang menjadi saudara bagi kita dalam suasana work from home seperti ini? Ya, orang-orang yang ada di rumah kita.
mungkin juga asisten rumah tangga kita, mungkin juga tukang sayur, atau mungkin juga Gojek, GoFood yang setiap hari mengantarkan pesanan-pesanan kita. Itulah saudara yang memberi kontribusi kepada kita. Nah, Ibu Bapak, berdasarkan pandangan yang sangat kuno atau tradisional, kita juga pasti masih punya pikiran yang sangat kuno. Yang namanya saudara adalah orang yang satu kerabat. Saudara sedaging, kakak, adik, anak, cucu, orang tua. Itu saudara. Yes. Atau mungkin juga yang semarga, dan bahkan lebih luas lagi, yang seagama. Itu disebut saudara. Tetapi pada waktu Yesus mengorek lagi pengalaman bangsa Israel, bagaimana dengan waktu bangsa Israel berada di Mesir? Orang Mesir itu orang asing. Tapi juga dikatakan di dalam kitab suci bahwa orang Mesir itu adalah saudara juga, orang asing, saudara juga. Karena apa? Orang Mesir memberi pekerjaan kepada orang Israel, memberikan kontribusi, memberikan keuntungan, maka disebut saudara. Nah, sekarang Yesus tantang lagi, nah kalau orang Roma yang sudah menjajah, tidak kasih pekerjaan, tapi malah menekan, menindas, apakah orang Roma itu juga saudara? Nah, itu sulit dijawab. Atau Yesus tidak mengangkat orang Roma, mengangkat tetangga serumpun, yaitu orang Samaria. Orang Samaria itu dulu sama-sama satu kerajaan. Begitu kerajaan terpecah menjadi dua, utara dan selatan, lalu orang Samaria mewakili kerajaan utara, lalu terpisah dengan orang-orang Yahudi. Itu sudah berlangsung 700 tahun. Jadi waktu Yesus sudah 40 generasi melihat orang Samaria. Nah, Ibu Bapak, di dalam kehidupan kita yang sekarang lebih konkret, ya. Pertama memang, sesama itu kalau dia anakku, kalau dia orang tuaku, kalau dia kakakku, kalau dia adikku, kalau dia iparku, kalau dia sepupuku, ya itu memang saudara satu kerabat, saudara sedaging. Dia juga saudara seiman, satu agama. Dia juga saudara satu persekutuan, sama-sama shalom, sama-sama karismatik. Ya, kita saudara paling akrab juga. Oke, kita sudah mengalami kekerabatan itu. Ya. Meskipun dia juga ipar juga saudara karena itu suami atau istri dari adik atau kakak kita. Kan? Menantu juga itu sudah menjadi anak, ya kan? Mertua itu juga sudah menjadi orang tua, itu juga bagian dari saudara. Tapi masalahnya, ya, bos, pimpinan kita yang memberi uang, yang memberi kontribusi, yang menggaji kita, wah, pasti mengatakan dia itu orang baik dan dia juga sudah menjadi saudara. Seperti asisten rumah tangga saya juga, dia menganggap saya itu sebagai orang tuanya karena dia sudah yatim, ya. Sehingga waktu tahun ini saya tersentuh oleh dia, ya. Waktu bulan Juni, Juli tahun ini, saya bilang, saya sudah nggak punya uang lagi untuk gaji kamu loh. Tapi tetap kerja. Dia seorang Muslim. Tapi ayahnya sudah lama meninggal. Dia mengatakan, Bapak itu sudah seperti orang tuanya. Walaupun Bapak nggak gaji saya tetap bekerja. Saya terharu sekali. Punya pengalaman 2 bulan, ya, menerima kesaksian dari seorang asisten rumah tangga yang agama lain, tapi menempatkan saya sebagai saudara. Memberi kontribusi. Nah, dia asisten rumah tangga, ya oke lah. Dia menjadi saudara, memberikan satu keuntungan. Ya. Tetapi, kalau bukan siapa-siapa, ya, jangankan bukan siapa-siapa, kadang-kadang sekarang anak pun, ya, sepupu pun, ipar pun, kalau dia menjengkelkan, sudah dianggap bukan saudara lagi. Jadi, Yesus juga mengatakan kalau orang Roma yang menjajah orang-orang Yahudi, apakah dia itu saudara? Susah. Maka Yesus pernah di dalam Injil dikatakan kasihilah musuhmu. Sulit. Tapi bagi orang-orang yang sudah punya komitmen menjadi pengikut Yesus harus bisa.
Mengasihi orang yang menekan kita, menindas kita, tidak sama sekali memberi kontribusi secara materi. Dan yang ketiga, Yesus contohkan lagi, kalau tetangga, kalau orang Samaria itu adalah tetangga dari orang Israel. Nah, kalau sekarang kita punya tetangga dalam satu kompleks. Dia mungkin beda agama, tapi satu kompleks. Ya. Bahkan mungkin beda agama, tapi bisa satu suku, ya, bisa satu marga, bisa. Ya. Tetapi dia bisnisnya lebih lancar dari kita. Ya. Masa-masa work from home seperti ini, wah dia masih juga bekerja, ya, masih juga mendapatkan banyak masukan, ya. Dia masih juga mendapatkan orderan-orderan pekerjaan. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi tetangga yang nampaknya itu, walaupun semua orang sekarang mengalami situasi ekonomi yang sangat sulit, malah dia itu melejit sekali hidupnya. Nggak ada kata work from home, dia terus saja. Bahkan kemarin baru pulang dari luar negeri, lalu ketemu dengan ini, kasih oleh-oleh, dan bagaimana sikap hati kita? Panas nggak? Ya. Gusar nggak? Kalau melihat juga sesama kita, ada juga tetangga yang jauh lebih sukses. Maka sekarang Yesus mau mengajak kita untuk semakin peka di dalam memutuskan sikap hidup supaya kita punya roh ketenangan, roh kedamaian. Yesus mengangkat satu kisah perumpamaan. Saya tidak membacakan di dalam perikopnya, tapi pada waktu itu ada kisahnya orang yang baru pulang dari Yerusalem, yaitu imam dan orang Lewi. Ini jaraknya sangat dekat, ya. Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu memang lokasi geografisnya lebih tinggi sehingga dikatakan turun, ya, dari Yerusalem turun menuju ke Yeriko. Karena memang orang-orang Galilea kalau mau berziarah ke Yerusalem melalui tepi Sungai Yordan ini lalu menuju ke Perea dan memasuki Yeriko lalu menuju ke Yerusalem. Nah, sekarang suasana jalannya itu antara Yerusalem dan Yeriko yang panjang 27 km menjadi tempat peziarahan, bentuknya seperti ini. Nah, waktu itu Yesus menceritakan di dalam kontur tanah yang seperti ini ada kisah. Nah, kisahnya adalah ada orang yang nggak tahu siapa namanya, agamanya juga nggak tahu, tapi di jalan tadi, jalan Yerusalem Yeriko, dia dirampok dan perampoknya juga sudah kabur. Tapi dia ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Ya. Diambil semua yang dimilikinya. Lalu kemudian pakaiannya juga diambil. Kita pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Lalu kemudian di jalan itu ada staf Bait Allah, orang imam dan orang Lewi, yang memang kelompok yang dengan identitas keagamanya jelas, baru pulang dari Bait Allah. Tapi melihat orang yang sedang sekarat itu, sikap mereka tidak mau tahu. Sementara ibu bapak, ada orang Samaria. Ini Yesus katakan orang Samaria, dia punya hati yang tergerak oleh belas kasihan. Jadi memang kita kadang-kadang punya roh ketenangan, punya roh kedamaian. Sejauh aku sudah berdoa, sejauh aku sudah menyapa Tuhan. Tapi persoalannya, di depan kita ada orang yang menderita, itu bukan urusan saya. Nah, orang Samaria ini yang bukan pulang dari Yerusalem, entah nggak tahu dari mana, ada indikasi orang Samaria itu dikenal profesinya sebagai seorang saudagar. Ya, dia melalang buana kemana-mana. Dia pasti ya pergi kemana-mana sedang berbisnis. Lalu di tengah jalan ada orang yang menderita. Nah, ini menderita itu satu jenis sakit, tapi bukan sakit fisik. Seperti contohnya, di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu saya mencari
menderita itu adalah orang yang malang. Orang yang susah bertubi-tubi. Orang yang penuh kesedihan, sengsara, tidak beruntung, tidak menyenangkan. Itulah orang yang menderita. Saya pernah punya pengalaman menderita ini, ya bukan dirampok, tapi HP saya dicopet di dalam bus. Itu bagaimana rasanya? Kira-kira waktu tahu HP-nya, saya 2 kali loh kecopetan. Yang kedua, HP saya simpan di dalam ransel, di paling bawah pun dicopet juga. Jadi waktu perasaan kecopetan itu, ada obatnya nggak? Datang ke dokter, tolong saya dong, saya sakit kecopetan. Nggak ada obat. Nah, jadi dia mengalami sesuatu yang tidak menggembirakan. Hatinya luka, tiada terderita. Nah, mungkin ibu bapak pernah juga punya pengalaman, mungkin uangnya hilang ya, atau kecopet. Kalau kecopetan kan pengambilnya nggak tahu. Kalau rampok itu pengambilnya pernah bertemu tapi membiarkan kita hidup, jadi bersyukur ya. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman di mana kecopetan ya. Mungkin juga ditipu juga bisa, itu termasuk bagian dari penderitaan. Dirinya mendapat proses derita hidup, menanggung hal fisik materi. Jadi bukan HP-nya waktu itu yang saya renungkan, yang hilang, tapi data-data di dalam HP itu, nomor-nomor telepon, lalu jadwal-jadwal pelayanan, semuanya itu hilang. Nah, jadi bagaimana ini? Keadaannya sulit hidup, serba kekurangan, tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Nah, orang seperti itu ternyata dicuekin sama orang yang sudah merasa dia sudah berdoa. Dia sudah punya roh ketenangan, roh kedamaian. Karena apa? Dia sudah membaca doa, sudah melafal doa, lalu selesai. Tapi Ibu Bapak hari ini, malam hari ini dalam persekutuan doa ini, Yesus mengatakan bahwa ada orang yang memiliki hati yang berbelas kasih. Nah, orang Samaria itu pergi kepada orang yang lagi menderita tadi, lalu meminyaki dan menuangkan anggur, ya, supaya memar-memarnya itu mungkin dia juga sempat dipukuli dan seterusnya pada saat menahan itu barang, lalu dipukul ya, sehingga memar, dikasih minyak di anggur, dan setelah itu dibalut. Nah, bisa jadi orang Samaria ini waktu membalut, dia mulai tahu mendiagnosa dia itu sebenarnya sakit apa. Sakit menderita. Bukan sakit gigi, bukan sakit memar, tapi sakit menderita. Kemudian, yang lebih luar biasa lagi, dia lifted, ya kan? Mengangkat, menaikkan orang itu, mengangkat, meninggikan, menghormati, menempatkan dia seperti dalam posisi dia di atas keledainya, sementara dia berjalan. Luar biasa di sini. Dia tidak nelpon ambulan. Karena tahu, dia bukan orang sakit medis, tapi dia sakit psikis yang perlu diangkat. Inilah proses penyembuhan yang pertama. Dimanusiakan, ditempatkan di dalam posisi dirinya. Lalu tidak dibawa ke puskesmas, tidak dibawa ke poliklinik, tidak dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran, enggak. Tapi dia dibawa ke guest house, ya, tempat penginapan yang ada view-nya, yang disediakan berbagai macam makanan, dan kemudian dirawat, dijamin, ya, him to an in and look after him, dijamin sampai dia kuat. Nah, ini luar biasa kan, dijamin ya. Seperti waktu itu saya naik bus mau ke Bekasi waktu itu ya, tahun 2002 itu saya ingat. HP-nya dicopet. Lalu saya
mau pelayanan PD di Bekasi sampai di situ bingung bagaimana, dan karena bingung lalu akhirnya ketua PD-nya mengantar saya pulang sampai ke Tangerang. Waktu itu belum tinggal di Tangerang, sampai ke Cinere diantar. Dan waktu diantar itu saya mendapatkan satu pemulihan. Coba waktu itu saya harus pulangnya naik bus lagi, masih trauma dengan kecopetan HP itu. Nah, itulah satu proses di mana look after him. Tidak semua orang yang menderita sakit medis. Lalu keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar, artinya ibu bapak masih diberi jaminan hidup, dijamin 2 hari full di guest house tadi. Dan katanya kalau memang dia mungkin makan banyak, ya mungkin dia sudah merasa enjoy lagi, lalu uang standar hidup 2 hari masih kurang, dia katakan, nanti kalau aku kembali, kalau memang masih kurang, aku akan menggantinya. Ini berarti luar biasa proses pemulihannya. Nah, ibu bapak pasti punya pengalaman. Saya berapa kali punya pengalaman seperti ini. Ya, pengalaman seperti orang yang dirampok ini. Saya pernah waktu itu diajak untuk bersiarah nih, ceritanya siarah ke wilayah Asia Kecil ya. Lalu kemudian ada satu peserta siarah bilang ini, Pak Agus, ini kartu, ya, silakan Pak Agus pakai, tinggal gesek, ya, bebas. Nah saya bengong, bener nih, waduh. Tapi waktu itu saya kopernya bawa kecil, ya kan? Bagaimana? Akhirnya memang ya saya tahu diri lah. Tapi diberikan yang namanya look after him, jaminan hidup. Itu yang membuat orang itu sungguh-sungguh bisa pulih lagi. Jadi Ibu Bapak, pada malam hari ini, di dalam pembedaan roh kita harus tahu tidak semua orang sakit itu harus dikasih obat, tapi perlu dipulihkan. Sehingga artinya Ibu Bapak bahwa orang Samaria ini bisa melakukan ini semua, sungguh-sungguh dia punya tindakan yang sangat luar biasa dalam hal belas kasih. Memberi barang dan uangnya tanpa mengharapkan balasan. Dan yang kedua adalah mempertaruhkan banyak hal demi keselamatan orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Inilah tindakan nyata. Sehingga Yesus mengajak kepada kita untuk melihat grafik ini. Pada umumnya, orang ingin tenang, ingin damai. Sebatas yang penting saya sudah berdoa. Saya sudah berkomunikasi sama Tuhan. Maka saya damai. Yesus bilang, oke, itu bagus. Tapi kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, tidak cukup. Harus punya hati yang tergerak. Tidak dijamin orang yang membaca dan berdoa bisa mengalami hidup tenang. Tapi bagi Yesus, hati yang tergerak oleh belas kasihan bisa jadi orang Samaria tadi nggak pernah baca Taurat. Dia juga bukan orang yang seagama dengan orang-orang Israel, tapi dia punya hati yang mau merawat penderitaan orang lain. Dan dipastikan orang Samaria ini punya roh ketenangan dan kedamaian hidup. Saat dia memfasilitasi hidup orang yang tidak dikenalnya ini. Oleh karena itulah, kita ingin bagaimana caranya supaya kita bisa seperti orang Samaria ini. Maka di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 15, bunyinya seperti ini. Wahyu bab 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi Ibu Bapak, kadang kita sekarang bertanya, mengapa saya belum sanggup seperti orang Samaria? Karena kita posisinya suam-suam kuku.
tidak benar-benar dingin, yang menyegarkan, tapi juga tidak benar-benar panas. Itulah orang yang suam-suam kuku. Jadi banyak sekali kan, kalau orang yang suam-suam kuku, ya, dia tidak benar-benar kaya, tapi seolah-olah kaya, kan? Dan dia juga sebenarnya bukan orang miskin, tapi pura-pura miskin. Itulah yang disebut dengan suam-suam kuku. Lalu di dalam kitab Wahyu ini, orang yang modelnya seperti ini, aduh saya sulit deh, seperti orang Samaria pasti saya sulit. Karena memang saya dituduh orang yang modelnya seperti sulfur ini. Air sulfur itu kayak air payau, ya. Air payau itu kalau diminum pasti muntah. Bukan air asin. Kalau kita berenang di laut minum air asin nggak apa-apa. Kalau kita di gunung minum air dingin nggak apa-apa. Tapi kalau air payau pasti sakit perut. Nah, inilah yang ditegur oleh Yesus dalam kitab Wahyu, ya. Karena apa? Orang-orang yang ada di Laodikia itu tidak sama dengan orang di Pamukkale, ya, Hierapolis, yang memang punya air panas yang sungguh-sungguh bagus untuk mandi. Atau orang-orang yang seperti di Kolose yang punya air dingin yang sangat bagus untuk diminum. Tapi kalau orang Laodikia, ini dalam pertemuan yang keempat, dia mengambil airnya dari Hierapolis, ya, air panas itu, tapi begitu sampai di Laodikia itu sudah anget. Dan tentunya apa? Tidak sehat. Nah, Yesus mengatakan di sini, orang yang modelnya seperti ini, dia suam-suam kuku, yaitu orang Kristen yang bersikap masa bodoh dan apatis. Merasa mampu mencukupi diri sendiri dan cepat puas diri. Nah, jadi kita kadang-kadang ya bukan kaya ya secara materi, tapi mungkin kita merasa kaya secara rohani. Saya sudah berdoa, saya sudah menyembah, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah hafal kitab suci, saya sudah macam-macam. Tetapi itu semua kita peroleh untuk ego kita, untuk kesombongan kita, bahkan untuk kepentingan individualis kita. Itulah yang disebut dengan suam-suam kuku. Kita percaya ya, kekayaan itu dapat memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Seperti orang Samaria itu juga, dia punya uang 2 dinar, dia punya keledai, dia dipercaya sama orang yang punya penginapan, berarti dia orang yang benar-benar dipercaya. Tetapi dikatakan oleh Yesus dalam kitab Wahyu, terutama Wahyu bab 3 ayat 17 seperti ini. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah diperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi di ayat 17 itu, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Lalu melihat orang lain ya, yang melarat, yang malang, yang miskin, yang buta, yang telanjang, itu bukan urusan saya. Yang penting bagi saya itu memang kalau saya sudah terpenuhi semua, itu oke. Jadi aku sudah kaya dan makmur. Dan akan demikian terus. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Termasuk aku juga tidak peduli lagi dengan orang lain. Nah, ini berarti mau mempertajam bagaimana tadi orang-orang yang lewat, yang sudah kaya secara rohani, tapi tidak mau tahu, sekarang ditunjukkan lagi orang yang sudah kaya secara materi, juga seringkali dia juga nggak mau peduli dengan yang masih membutuhkan pertolongan. Oleh karena itulah, malam hari ini, di dalam kitab Wahyu dikatakan, Yesus sahabat bagi mereka yang mau bertobat. Dalam kesempatan work from home pandemi seperti ini, kita perlu tunjukkan sebagai orang Katolik yang sudah diperbaharui oleh Roh Tuhan. Kita mau membeli dari Tuhan
emas, yaitu kekayaan surgawi. Malam hari ini putuskan, saya mau membeli iman. Hidupku mau dimurnikan lagi oleh imanku kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah apa? Aku juga mau berpakaian kemurnian dan kesucian. Jadi tidak ada lagi yang namanya tipu daya, ya, munafik, nggak ada. Orang yang punya iman itu benar-benar terbukti dalam waktu. Penyerahan dirinya, ya, tidak bosanan, tidak ngambekan. Dan orang yang sungguh-sungguh berpakaian putih adalah orang yang murni, yang tulus. Ya. Tidak ada istilahnya itu bicara di luar sama di belakang itu berbeda. Dan yang ketiga adalah apa? Mataku mau disembuhkan dengan minyak supaya apa? Aku selalu melihat hal yang positif. Kitab Wahyu menunjukkan kepada kita. 3 hal inilah yang seharusnya membuat umat di kota ini dikenal. Oleh karena itulah, katakan kepada diri kita malam hari ini, aku mau mendapatkan iman yang baru. Melepaskan kemunafikan, tipu daya, dan yang ketiga, menyingkirkan hal-hal yang a priori, yang negatif terhadap apapun yang aku lihat. Kalau itu jawabannya, pasti hati kita mendengar ketukan Yesus. Ini pintu ini tidak punya engsel dari depan. Engselnya dari dalam. Sehingga tergantung, kalau kita sudah punya 3 hal tadi, Tuhan tambahkan iman. Berikan aku kemurnian. Dan yang ketiga, tunjukkan mata rohaniku, maka aku bisa mendengar. Ini satu kesempatan untuk membuka hati kita dan membiarkan Yesus bertahta di dalam diri kita. Dan pada saat Yesus datang di dalam diri kita, disitulah Yesus bilang, aku tidak ingin kita berlama-lama hidup dalam dosa. Dia ingin merombak kita. Jadi, apa dampaknya kalau hati kita sudah terbuka membiarkan Yesus masuk? Seperti pengalaman 2 orang yang mau pulang ke Emmaus. Yesus mau lewat, lalu disuruh mampir. Begitu Yesus mampir, makanlah mereka, dan mereka matanya terbuka bahwa Yesus makan bersama dengan mereka. Jadi kita mungkin tidak seperti orang Samaria, ya, yang membawa orang yang terpapar di pinggir jalan itu ke guest house. Tapi cobalah dalam suasana work from home seperti ini, ada makanan apapun, kita tidak perlu lagi menutup diri, tapi kita mulai berbagi. Kalau kita melihat kebersamaan dalam suasana makan ini gambarnya memang saya lihat ya, ada ibu-ibu yang pakai jilbab, ada yang tidak berjilbab. Ini pasti kan suasana ibu-ibu dari multi etnis, multi agama, tapi makan satu piring dengan tangan yang berbeda-beda. Kita bisa ciptakan suasana Samaria dalam diri kita, dalam work from home seperti ini, dengan makan bersama. Mudah-mudahan kesempatan 16 bulan kita work from home, kita menjadi semakin mengenal siapa saudara-saudara kita dalam satu rumah. Karena sebelum masa pandemi ini, kita jarang makan bersama. Oleh karena itulah, pesan terakhir dalam permenungan ini, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Jadi
Gambar ini, jika daun telinga diletakkan berdampingan, maka itu akan membentuk hati. Telinga dalam bahasa Inggris terdapat di tengah kata hati, heart. Telinga adalah jalan menuju hati. Jika ingin hatimu bersih, jangan dengar berita yang berisi hasutan, gosip, dan kebencian. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.